Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun berada di rumah masing-masing, saya mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita secara online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga bersyukur tentang apa yang telah Tuhan limpahkan bagi kita semua. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Banyak yang sudah Tuhan perbuat bagi kita di dalam hidup kita. Rencana yang terindah Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari kita ucapkan syukur kita melalui pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau lawat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang mengerti segala kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami datang menghadiri tatamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Melalui pujian, melalui hidup kami Tuhan. Dan bahkan kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala ucapan syukur kami Tuhan hanya dinaikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti dan Allah yang peduli bagi kami Tuhan. Dan sebelum kami lebih dalam kami memuji Engkau ya Bapa, kami mohon ampuni segala dosa kami. Kudus sucikan kami Tuhan dan layakkan kami Tuhan, sehingga kami ada di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Untuk kami menerima berkat firman-Mu Tuhan, untuk kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap Tuhan untuk beribadah kepadamu pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami Tuhan meskipun ibadah secara online, kami tetap fokus kepadamu Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan, dilimpahi rahmat oleh Tuhan, dan semuanya ada dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua ada sukacita pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah mengundang kita untuk hadir di dalam ibadahnya Tuhan. Mari kita naikkan pujianku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, amin. Namanya dengan pujian. Kataku hari ini
Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan. Ialah kita boleh memiliki hati yang selalu rindu untuk memasuki gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Baik, kita sudah memuji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah begitu mengasihi kita dengan memberikan anaknya bagi kita. Bukan dengan barang fana Dia menebus dosa kita, melainkan dengan darah yang mahal. Mari kita naikkan pujian ini, kita resapi pujian ini dan menjadi berkat bagi kita. Tak sekedar kita melantunkan pujian ini, tapi kita benar-benar menghayati setiap pujian yang kita naikkan ini. Bukan dengan barang fana.
telah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan, hari ini kita ada sebagaimana ada semua karena berkat dan karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Allah Roh Kudus agar dalam pemberitaan firman Tuhan ini kita dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan, nafas hidup, bahkan berkat-berkat secara jasmani dan rohani yang Kau limpahkan untuk kami. Terima kasih untuk semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memuji menyembah-Mu, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan dibagikan, firman itu dapat bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga lewat hidup kami dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus dan menjadi berkat bagi sesama. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan kami semua jemaat yang mendengarkan, dan biarlah suasana surga dapat terjadi dan kami nikmati sepanjang pagi ini Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu yang penuh kuasa memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, memberikan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik.
Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus membawa anak-anak sejak dini kepada Yesus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-16 mengisahkan ada seorang datang kepada Yesus. Matius tidak menulis siapa nama orang tersebut, namun Lukas memberikan informasi yang lain bahwa orang muda yang datang kepada Yesus itu adalah seorang pemimpin. Dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-18. Dari kisah ini, Matius ingin menyampaikan beberapa hal penting untuk kita renungkan. Yang pertama, pemuda tersebut adalah seorang pemimpin seperti yang Lukas katakan di dalam ayatnya yang ke-18. Yang kedua, pemuda tersebut adalah orang yang kaya, memiliki harta di dalam ayatnya yang ke-22. Yang ketiga, secara etika moral, pemuda tersebut adalah orang yang baik, yang tak bercacat secara moral dalam ayat 16 dan ayatnya yang ke-20. Kemudian yang keempat, informasi penting yang kita dapat perhatikan dalam teks ini adalah di mana pemuda tersebut meskipun ia seorang pemimpin, punya harta yang berlimpah dan masih muda, tetapi sejak dini ia telah mencari satu kehidupan yang kekal di dalam ayatnya yang ke-16. Dan yang kelima yang paling penting adalah pemuda tersebut ketika dia mencari untuk beroleh hidup yang kekal, ia datang kepada Yesus, sumber yang tepat, tempat yang tepat untuk meminta petunjuk. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuat dugaan bahwa pemuda yang kaya, pemimpin muda kaya tersebut bukanlah golongan dari orang Saduki. Sebab ia percaya bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kematian. Itu sebabnya selama masih dia hidup di muka bumi, ia mempersiapkan dirinya untuk hidup di masa kekekalan atau untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa hidup di dunia ini adalah waktu kita untuk mempersiapkan hidup di masa yang akan datang atau masa kekekalan. Itu sebabnya selagi masih hidup, selagi masih ada kesempatan, marilah kita mempersiapkan diri untuk kehidupan di masa yang akan datang, dimulai dari kehidupan kita masa kini. Itu sebabnya kehidupan di masa kekalan itu bergantung dengan kehidupan di masa saat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita beroleh hidup yang kekal? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22 ini, kita akan belajar ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan agar beroleh hidup yang kekal. Kita perhatikan dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita menemukan langkah yang pertama bagaimana cara untuk beroleh hidup yang kekal,
Yang pertama adalah turuti perintah Tuhan. Turut perintah Tuhan. Matius menulis, pemuda kaya, pemimpin muda kaya tersebut datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus apa yang harus ia lakukan agar beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam teks ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu zoe, yaitu hidup hari ini secara physically dan juga hidup yang akan datang secara spiritual. Yesus menjawab, agar dapat masuk dalam hidup atau zoe, hidup kekal tersebut, maka turutilah perintah-perintah Allah atau hukum-hukum Allah. Dalam syarat ini, sang pemuda tersebut berhasil. Artinya, ia seorang yang taat melakukan perintah-perintah Allah. Dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah mengucapkan saksi dusta, bahkan dia menghormati ayah dan ibunya, bahkan mengasihi sesamanya. Di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam melakukan perintah-perintah Allah, pemuda tersebut lulus, artinya dia sudah melakukan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, untuk beroleh hidup hari ini ataupun hidup yang akan datang di masa kekekalan, maka kita harus taat kepada perintah Tuhan, taat kepada hukum-hukumnya Tuhan. Betul memang bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Hanya oleh karena pengorbanan Kristus, Tuhan Yesus telah menebus kesalahan kita. Bahkan hidup yang kekal Tuhan berikan kepada kita oleh karena kemurahan-Nya, bukan karena hasil usaha kita. Namun ingat baik-baik, sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang percaya, kita harus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab dan taat pada perintah Tuhan. Salah satu tanggung jawab kita sebagai umat tebusan adalah lewat kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah taat akan perintah Tuhan? Ada banyak orang Kristen mengaku percaya Yesus, tetapi tidak pernah taat akan perintah Tuhan. Hidup semaunya, hidup seenaknya, tidak pernah mengikuti perintah atau hukum-hukumnya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, langkah yang pertama untuk beroleh hidup yang kekal, maka Yesus berkata kita harus turut akan perintah-perintah Tuhan, mentaati akan hukum-hukumnya Tuhan. Dan pemuda tersebut lulus dalam ujian pertama. Nah, yang kedua, bagaimana untuk beroleh hidup yang kekal? Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang kedua, bagaimana cara untuk beroleh hidup yang kekal? Yang kedua adalah pusatkan hati pada Yesus dan kerajaannya. Pusatkan hati kita kepada Yesus dan kerajaannya. Tuhan Yesus menguji pemuda kaya tersebut untuk menjual segala miliknya, hartanya, dan diberikan kepada orang-orang miskin. Namun ia sedih, pemuda itu bersedih hati, dan dia meninggalkan Yesus sebab banyak hartanya, di dalam ayatnya yang ke-22. Secara etika moral, pemuda kaya tersebut baik adanya, tidak bercacat. Dia taat kepada hukum Tuhan. Namun masih ada yang kurang, yaitu hatinya masih terikat, hatinya masih fokus, hatinya masih kepincut dengan hartanya yang banyak itu. Bahkan ia lebih mencintai hartanya daripada hidup yang kekal yang ia cari. Dengan kata lain, dalam syarat yang kedua, pemuda tersebut gagal, tidak lulus. Matius pasal 6 ayat 21 firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pemuda kaya tersebut sangat kontras dengan Sakeus. Jika kita perhatikan firman Tuhan, Sakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus, setengah dari hartaku
akan kujual dan kubagi-bagikan kepada orang miskin. Dan jikalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Suatu perbedaan yang luar biasa. Pemuda kaya dalam Matius pasal 19 ini, dia pergi meninggalkan Yesus karena dia terpikat, hatinya masih fokus, hatinya masih berat untuk meninggalkan hartanya. Tetapi Sakeus ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, setengah dari hartaku akan kujual, kubagikan kepada orang-orang miskin. Dan jikalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Kenapa? Karena bagi Sakeus, Yesus lebih berarti daripada segala-galanya yang ada di dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi miskin. Tuhan juga tidak menyuruh kita untuk menjual semua harta kita agar kita menjadi miskin. Bukan, tidak. Tapi sesuai dengan teks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sedang mendidik, mengajar kita agar kita mencintai Tuhan, fokus kepada Tuhan, memusatkan hati kita kepada Yesus dan kerajaannya lebih daripada uang dan harta yang ada di dunia ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata janganlah kita mempertuankan mamon atau uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau lebih mencintai dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya, harta dunia, lebih cinta dunia daripada Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak berhak dan tidak layak menjadi warga kerajaan surga. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, langkah yang kedua untuk beroleh hidup yang kekal, maka pusatkan hati kita kepada Yesus dan jangan mencintai dunia ataupun harta yang ada di dalamnya. Karena harta dunia ini akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memusatkan hati pada Yesus dan kerajaannya? Jangan-jangan kita lebih mencintai harta dunia, kenikmatan dunia daripada Yesus dan kerajaannya itu. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar beroleh hidup yang kekal? Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat beberapa langkah untuk beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus memfokuskan hati kita kepada Yesus dan kerajaannya. Tidak mencintai dunia dan harta yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, agar kita beroleh hidup yang kekal, yang ketiga adalah setia ikut Yesus. Setia mengiring Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa pemuda kaya tersebut menaruh pengharapan dan keyakinan zona nyaman hidupnya pada harta yang ia miliki. Itu sebabnya Yesus berkata, jualah hartamu, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku, kata Yesus. Dalam ujian yang ketiga ini pun pemuda tersebut tidak lulus. Ia gagal, ia pergi dan tidak mau menjadi pengikut Yesus. Karena hatinya lebih condong kepada harta yang ia miliki. Tuhan Yesus memberi dorongan kepada pemuda tersebut agar sepenuh hati beriman kepada Yesus. Bukan bergantung kepada harta benda yang ia miliki. Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, untuk beroleh hidup yang kekal, maka kita harus setia mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus yang setia. Orang yang mengikut Yesus sama dengan mereka yang beriman kepada Yesus. Jika kita mengikut Yesus, berarti kita beriman kepada Yesus.
Jika kita beriman kepada Yesus, maka kita pun harus setia mengikut Yesus. Jika kita rindu untuk beroleh hidup yang kekal, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, maka kita harus mau mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Kita mau setia mengiringi Yesus dengan segenap jiwa kita. Dan orang yang mau mengikut Yesus, yang mau setia iring Yesus, adalah mereka yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita setia ikut Yesus? Mereka lebih memilih mengikut dunia dan kesenangannya daripada mengikut Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita beroleh hidup yang kekal, maka mari ikut Yesus. Orang yang ikut Yesus sama dengan orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulannya adalah dari Injil Matius pasal 19 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22 ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk beroleh hidup yang kekal, maka kita harus taat kepada perintah Tuhan sebagai bagian tanggung jawab kita, karena kita telah ditebus dengan darah Yesus secara cuma-cuma. Yang kedua, untuk beroleh hidup yang kekal, hati dan pikiran kita harus tertuju kepada Yesus dan kerajaannya. Tidak cinta akan uang, karena cinta uang, cinta akan dunia membuat kita jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, untuk beroleh hidup yang kekal, kita harus setia mengikut Yesus sebagai bukti iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita persiapkan untuk rumah kekekalan kita. Mari kita siapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Mari kita siapkan hidup kita di masa kekekalan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti anak muda kaya ini, dia mencari hidup yang kekal dan dia datang kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan beberapa langkah untuk beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati dan meneguhkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang mengingatkan kami agar selama kami masih ada, selama kami masih hidup, selama kami masih bernafas, agar kami mempersiapkan untuk kehidupan kekekalan kami yang akan datang. Itu sebabnya Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau mentaati firman-Mu sebagai tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan kami juga mau Tuhan memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Yesus dan kerajaan-Mu. Meskipun dunia, harta dunia begitu memikat kami, tapi kami mau menyingkirkan semuanya itu Tuhan. Kami mau menggantungkan hati kami, fokus kami, pengharapan kami hanya kepada Yesus dan kerajaan-Mu. Dan biarlah Tuhan selama kami hidup, kami tetap setia mengikut Yesus. Meskipun banyak rintangan, banyak cobaan dan tantangan. Kami mau setia mengikut Engkau Tuhan. Kami mau setia mengiring Engkau Yesus. Dan kami mau tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Memberkati iman mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap teguh di dalam Engkau, tidak pernah tergantikan. Engkau satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau memberkati juga keluarga mereka, memberkati pekerjaan usaha mereka ya Allah, memberkati juga semua yang mereka kerjakan, kiranya Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, dan biarlah seluruh jemaat-Mu mengalami kasih karunia, kemurahan dan kebaikan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia. Kami rindu supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kami dapat melakukan kegiatan kami seperti sedia kala. Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati. Tuhan berkati ekonomi bangsa kami, Tuhan berkati kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga biarlah Tuhan, kami juga sebagai anak-anak Tuhan dapat mengambil bagian untuk menjadi berkat bagi bangsa, bagi kota di mana Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan biarlah pulang selesai kami mengadakan ibadah online ini,
kami melakukan firman Tuhan ini, mempersiapkan hidup dalam kekekalan di suatu saat nanti. Terima kasih Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.